Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di konten menjelekkan anime Solo Leveling. Dan sekarang kita sudah masuk ke Solo Leveling episode berapa? 9. Seingat gua, kalau nggak salah episode 8 kan 17 menitnya cuma 2 lembar ya. Iya, satu chapter, satu episode kemarin yang banyak ngobrolnya gitu. Dan ya, di episode 8 kemarin gua bilang kalau isi kolom komentarnya sudah tidak terlalu buruk, sudah lumayan sembuh, para badut leveling sudah tidak ada. Tapi masuk episode 9 nih anjir, muncul badut leveling baru yang lebih brutal gitu. Baru juga dipuji sudah bagus isi kolom komentar, tiba-tiba langsung kotor lagi. Kayaknya bagusnya jangan dipuji memang di anime, kita jelek-jelekan saja lah. Ya, apakah episode 9 ini bakal bagus atau tidak? Apakah bakal banyak scene yang dipanjang-panjangin seperti episode 8 kemarin, atau justru gimana ya, malah membosankan gitu. Soalnya fun fact ya, gua nonton Solo Leveling nih setelah gue maraton free run yang bagusnya nauzubillah. Jadi gue masih ke bawah sama free run nih. Entahlah ya, apakah gue bakal bandingkan sama free run nanti atau tidak. Oke lah, sampai jumpa setelah gue selesai menjelekkan anime mas-mas Solo ini. Dan bye-bye guys. Ini sudah lama gue tidak dengar ini kalimat nih. Kalau senjata terlemah umat manusia ikut. Aduh, kembali lagi tuh gelar panjangnya Sunjingwu disebut. Sudah bagus 2 episode tidak pernah disinggung lagi. Ya, semoga sekali aja disebut lah, jangan banyak-banyak ya. Cukup ya, capek saya dengar tuh gelar lengkapnya. Ini hidup nggak ya? Gue nggak ingat nih, mas-mas ini nih yang punya keluarga hidup atau tidak ya? Kalau mas-mas yang satu mati ya udahlah, kan nggak ada backstory-nya ya. Wajar kalau dia dibiarkan mati. Nah, mas-mas ini hidup atau tidak? Meninggal ya? Begitu doang tuh mas-mas tadi mati ya. Ini Sunjingwu ngapain sih, nonton doang lah. Sunjingwu ini lucu nih. Ada bapak-bapak maulan assassin. Udahlah, nonton dulu lah. Bapak-bapak itu mau mati. Tahan dulu. Belum keren. Sabar. Tunggu detik-detik terakhir. Ini kayaknya waktunya nih. Ting. Sama kayak Rudeus di season 1 tuh. Mereka ngeliat bocil-bocil tuh diserang monster kan. Baru Richard mau bantu. Rudeus ngomong, "Ya, sabar, tahan dulu. Tuh, dikit lagi. Keburu mati. Apa sih ini mata-mata menyala kah? Lama juga tuh racun bereaksi ke si abang-abang ini loh. Ini tuh racun yang bisa bunuh Cerberus loh. Anjir, masih hidup loh. Dia tidak berefek apa-apa gitu sama racun nih. Paralysnya juga nggak masuk lagi. Cerberus mati loh gara-gara tuh racun. Wah, dia masih bisa bacot loh. Ini orang sudah kena racun belatinya Sunjingwu, masih bisa bacot. Racun yang bisa bunuh Cerberus, racun yang bisa bunuh laba-laba, masih bisa bacot. Mas, dia lebih kuat daripada Cerberus ya. Tuhan, sama sekali tidak kayak racun. Udah bodoh. Aku tidak peduli. Cuma kena racun biasa. Itu racun yang bunuh Cerberus loh masalahnya. Kok begini sih? Ke zoom ya? Gue jadi penasaran. Efek belatingnya Sunjingwu tuh ngurangi darah berapa persen? Efek belatingnya Sunjingwu tuh ngurangi darah persenan kan? Berapa persen tuh? Ini Kasaka Venom Fang 1% setiap detik. Artinya setelah 100 detik darahnya harusnya habis. 100 detik itu 3 menit. Pertarungan ini sudah berapa lama? Semenjak dia kena racun. Dia kena racun di menit 15-13. Artinya lewat dari menit 18 tuh ini si assassin harusnya sudah mati. Gue baru nonton sampai menit 17. Masih ada 1 menit lagi nih sebelum ini assassin mati ya. Wah anjir, efeknya bagus nih. Yang dia ngeluarin Murderous Intent, nafsu membunuh. Mati. Malah sebelum menit 18 malah mati. Ya bagus lah. Soalnya kalau lebih dari menit 18 aneh gitu. Ini mas-mas kok bisa tidak mati padahal sudah kena racun. Iya anjir, masih belum mati ternyata. Bangke, gue kira udah mati. Masih bisa ngomong dia. Oke bang, saya tunggu bang. Ini harusnya darahnya udah berkurang banyak nih. Kena tebas di dada kan. Harusnya lebih cepat mati lah kena racun. Anda tuh ada efek racunnya loh. Jangan lupa loh. Giliran lawan Cerberus sama laba-laba, ingat tuh, ada racun. Darahnya berkurang sama racun. Giliran lawan manusia kayak gini, aku lupa ada racun. Kayak tidak berefek gitu. Guys, saya hitung nih ya. Bang, saya hitung nih bang, udah menit 18 nih bang. Iya, dia mati karena racun nih. Nah, ternyata tidak dilupakan efek racunnya. Bagus. Mati sudah kah? Tolong, lama sekali. Sudah mau menit 19 ini. Mati. Menit 18.59 mati. Oke, ya lewat-lewat dikit boleh lah. 100 detik kan. Lah habis ya. Begitu sekali tutup episodenya. Ya, itu tadi Mas-mas Solo episode 9. Gimana pendapat gua? Bagus, tapi biasa aja. Karena gua habis nonton free run, jadi ya biasa aja sih. Ada beberapa momen bagus tadi tuh waktu dia ngeluarin aura membunuh, Murderous Intent bahasa Indonesia sih. Niat membunuh ya. Lumayan lah tadi. Menit-menit terakhir lah itu bagus tadi. Bagaimana komentar Anda mengenai 3 penjahat bejat di episode ini? Bejat kah? Gue sama sekali tidak melihat apa-apa
tidak melihat adanya karakter dari mereka bertiga gitu. Intinya cuma orang jahat, pengen dibunuh mati udah. Tidak lebih dari itu. Bejat gak dia? Gue tidak melihat sisi bejatnya dalam waktu singkat mereka itu ya. Gue cuma ngeliat mereka jahat doang. Kalau ceritanya tuh ada yang memperkaos anak dari laki-laki Parubaya bang. Ya, gue juga ngeh tadi. Kan dijelasin sama itu tuh orang yang sewa si rambut ungu kan. Cuma ya udah, gitu doang masalahnya. Gimana ya cara membahasakannya gitu tanpa mensepelekan masalah ini? Masalahnya tidak cukup waktu untuk bisa buat gua benci sama tuh mereka bertiga sebelum akhirnya dia mati gitu. Gimana ya cara membahasakannya ya? Kan kalau kita tahu nih ada karakter backstory-nya bejat nih, kita dibikin kesel dulu nih sama nih orang nih, entah dia berlaga apa gitu kan. Baru pas dia mati kita ngatain dia mampus gitu. Nah, abang-abang tiga ini belum sempat sampai di fase itu tuh, sampai bikin kita kesel. Kita cuma dikasih tahu kalau dia dulunya begini dan mau diselamatkan, tapi sudah terlanjur mati. Ya udah, bodoh amat. Tidak ada puas-puasnya. Gitu doang mah. Apa yang mau diharapkan? Baru tadi ada tuh bagus tuh. Filler episode 8 kemarin yang bapak-bapak sama istri dan anaknya percuma, ujung-ujungnya bapak itu enak. Kenapa scene original itu dibikin? Sengaja untuk dalam tanda kutip memperdalam karakternya si bapak-bapak itu dengan harapan kita kasihan ketika dia mati. Itu poinnya tuh. Contoh tuh kayak Nobara di Jujutsu Kaisen. Sebelum Nobara mati, kita dikasih backstory-nya Nobara tuh yang selama ini disembunyikan dari season 1 kan. Kita dikasih tahu kalau ternyata Nobara mimpinya kayak gini, punya teman masa kecil kayak gini. Jadi pas Nobara dalam tanda kutip mati, orang yang nonton kasihan kan. Ih, aduh, Nobara mati anjir. Gara-gara kita udah dikasih lihat scene flashback itu tuh. Sama kasusnya kayak mas-mas ini, abang-abang bapak-bapak ini. Episode kemarin dikasih lihat nih scene original. Oh, dia punya keluarga, dia punya anak, menanti kepulangannya. Kasihan. Biar nanti pas kita lihat dia mati di episode 8 nih, 9 ini. Aduh, sedih sekali hatiku melihat mas-mas yang punya keluarga ini padahal dia baik. Dia sudah niat untuk meminta maaf kepada MC kita. Punya keluarga yang menunggu dia di rumah. Aduh, harus meninggal. Masalahnya dia mati tidak ada sedih-sedihnya. Jadi itu setup kemarin gunanya apa anjir? Tidak ada sedih-sedihnya dia mati aja. Makanya tadi gue ngomong lah, begitu doang dibikin tuh mas-mas mati. Terus gunanya lu setup episode 8 kemarin apa? Ya berarti pure cuma buat nambah durasi. Gak guna setupnya. Bikin dramatis ke apa ke? Tidak ada sedih-sedihnya gue liat dia mati anjir. Padahal sudah dibikin setup dari episode 7 bro. Sudah betul itu barang tidak diceritain di manhwa karena emang tidak kena emang. Manhwa sama novel tuh sudah betul tidak nyeritain backstory bapak-bapak itu karena ya emang tidak berarti. Animenya malah coba. Siapa coba? Adakah di antara kalian yang lagi nonton nih sedih gitu lihat itu mas-mas mati? Sama kayak lu sedih ngelihat Nobara tiba-tiba dalam tanda kutip mati. Sama aja kayak ngelihat mas-mas yang satunya tuh yang badannya besar tuh. Dia mati kan ya udah mati aja, kita nggak peduli. Dia mau punya keluarga kek, dia mau minta maaf kek, ya udah mati. Lewat saja begitu ceritanya. Orang-orang yang suka kan ngomong, ya bagus lah bang, ini kan berarti pendalaman karakter. Ya udah kan gue udah bilang di reaction kemarin, ini ada dua belah pihak nih. Satu pihak tuh mau to the point. Bukan kau, mundur. Di satu sisi tuh ada orang yang mau ceritanya to the point, langsung aja lah nyeritain. Aduh kenapa? Langsung aja to the point gitu. Kenapa sih? Tidak usah pakai jari sudah ya. Di satu sisi ada satu orang yang mau ceritanya to the point gitu. Langsung aja lah nyeritain Sujingu berkembang gitu. Nggak usah ceritain karakter sampingan, gak penting. Malah kesannya kayak memperlambat cerita gitu. Tapi di satu sisi ada juga orang yang seneng nih. Oh akhirnya ada karakter sampingan diceritain. Dunianya jadi lebih luas. Jadi lebih banyak karakter sampingan diceritakan. Ceritanya tidak MC sentris gitu. Gue lebih berharap cerita to the point sih daripada kayak gini. Karena sudah terbukti, lu bikin setup di episode 7 buat mas-mas itu. Giliran mas-mas itu mati, tidak ada sedih-sedihnya. Langsung to the point aja kalau gitu mah. Gue coba sambil baca manualnya ya. Ini racunnya nih. Paralyze aktif, bleed aktif. Darahmu akan berkurang 1% setiap detik. Paralyze aktif loh. Resisten enemy terlalu tinggi, efeknya di cancel. Hah? Di anime tadi ada ngeliatin beginian kah? Efek paralyze-nya di cancel. Mana dia kena racun menit 15 ya. Kena racun. Oh iya. Kenapa tidak kasih bangke betul. Di menit 15-14 si mas-mas rambut ungu tuh kan kena paralyze sama kena racunnya Sujingu. Baru di menit 15-18 si mas-mas rambut ungu tuh ngeluarin kayak cahaya ungu gitu. Nah, kalau di manhwa cahaya ungu tuh ngeluarin pop up buat ngasih tahu kita pembaca kalau mas-mas ungu itu berhasil melepaskan efek paralyze. Kenapa barang ini dihilangin dari anime Solo Leveling tuh pakai sistem game pak. Ini pop up kayak gini penting Lu kira free run?
Pop-up informasi ini penting, kenapa dihilangin? Makanya pas gue nonton tadi kan gue heran tuh lah. Ini orang tidak kena paralyze? Apa gimana? Sujingwu kan kekuatannya sistem. Ada pop-up, kenapa lu malah tidak lihat? Pas keluar itu barang, aneh sekali loh. Paralyze harusnya nggak masuk. Di manhwa tuh masuk. Cuman setelah sekian detik dilepas tuh sama si mas-mas rambut ungu ini. Baru pas lepas itu ada notifnya. Kalau di manhwa, setelah dia ngalahin si mas-mas rambut ungu, dia dapat item nih namanya Rune Stealth. Di anime tadi nggak diliatin ya. Tiba-tiba udah di luar aja tadi. Kayaknya disimpan buat next episode nih. Iya, baru di manhwa pun ada satu orang yang tidak mati. Iya, di manhwa tuh ada satu orang yang tidak mati, yang dari 3 penjahat tadi kan. Terus dijadikan umpan sama Sung Jinwoo buat lawan bos. Kenapa di skip dari anime nih barang? Lah, kok malah dihilangin? Ini kalau lu nggak bikin episode nggak bikin scene original di episode 7 kemarin, masuk ini barang lebih bagus malah kita diliatin. Kalau Sung Jinwoo tuh makin lama makin kejam, dia sampai tidak merasa apa-apa loh ketika mengorbankan manusia. Daripada lu liatin backstory-nya mas-mas itu tuh yang tidak penting, kenapa lu malah nggak liatin ini aja? Nah itu di skip langsung keluar, malah ketemu Woo Jinchul. Kalau di manhwa ketemunya sama pegawai cewek. Sama kok di manhwa juga ketemu nih sama Woo Jinchul juga. Maksud gua ada scene sebagus ini, kenapa dipotong dan lu malah ganti sama scene backstory-nya mas-mas tidak penting itu? Berarti episode 9 ini tuh ngambil dari chapter 29 sampai chapter 34. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6. Satu episode 6 chapter. Wow, sangat berbanding terbalik dengan episode kemarin ya. Satu episode 1 chapter. Terus gimana solusinya beda gini nggak baca manhwa? Kalau mau dibilang secara garis besar sih nggak beda jauh kok. Tujuannya masih tetap dapat, cuman agak disayangkan aja. Padahal scene-nya bagus tuh yang dia ngorbanin orang kan. Daripada lu nayangin backstory itu, abang-abang tadi, bapak-bapak tadi tuh ujung-ujungnya juga mati tidak ada sedih-sedihnya. Kayak sia-sia gitu. Ya, kalau di novel gimana? Ntar ya, gue cek di novelnya. Kayaknya di anime nggak dijelasin ya. Di novel tuh dijelasin kalau bapak-bapak yang ngasih uang ke mas-mas rambut ungu tadi itu ternyata dia adalah direktur sebuah perusahaan. Ini bisa menjelaskan kenapa bapak-bapak itu bisa punya uang 3 miliar. Kan dia tawarin uang ke si rambut ungu kan 3 miliar ya. Kayaknya tadi di anime nggak dijelasin ya. Karena nggak dijelasin itu kan jadi pertanyaan, kok bisa ada orang biasa punya uang 3 miliar. Nah ternyata di novel disebut kalau dia itu direktur. Masuk akal. Nggak dijelasin itu bang, gue kira itu duit dari ngepet. Kalau di novel, bapak-bapak itu ngasih uang ke si yang rambut ungu dalam bentuk buku tabungan. Bukan uang yang ditaruh di tas. Baru uang yang dia kasih 2 miliar. Kayaknya di anime tadi 3 miliar ya. Kenapa ngurang? Kenapa nambah ya? Tambah kaya berarti beliau. Tambah kaya dia nih di anime ya. Di novel cuma 2 miliar lah. Di anime jadi 3 miliar. Oke, mas-masnya tambah kaya masuk anime. Ya. Di novel alasan kenapa cuma 2 miliar karena di akhir pembicaraan si rambut ungu sama si bapak-bapak yang punya perusahaan itu, si rambut ungu ngomong, uang ini ditambah 1 miliar lagi untuk membereskan hunter-hunter lain. Bagaimana? Anda mampu? Jadi kesimpulannya si bapak itu memang kasih 3 miliar ke si rambut ungu. Cuma ada prosesnya, tidak langsung 3 miliar. Sedangkan anime memangkas bagian itu langsung to the point 3 miliar di depan muka gitu. Gue penasaran sama itu tuh, yang dia resist sama belatinya tuh. Di novel ini diliatin kalau ada pop-up atau tidak. Apakah ada pop-up atau tidak tuh waktu dia ngeresist. Ini beda nih. Kalau di novel, Anda mengaktifkan efek lumpuh. Pertahanan lawan sangat tinggi, efek dibatalkan. Anda mengaktifkan efek pendarahan, lawan kehilangan 1% energi tiap 1 detik. Kalau di novel, langsung ke cancel, tidak ada jedanya. Kalau di manhwa sama anime kan ada jeda. Jadi habis kena 2 detik 3 detik kemudian dihilangin tuh sama si rambut ungu efek lumpuhnya. Kalau di novel langsung habis kena langsung krisis, tidak ada jedanya. Cuma kalau di novel ini ada pop-up-nya, ada pemberitahuan pertahanan lawan sangat tinggi, efek dibatalkan. Kenapa ini malah dihilangkan di anime coba? Pantes ini abang-abang kelihatan bacot. Ini satu bedanya lagi ya. Waktu si rambut ungu mau mati, dia kan sempat ngebacot dikit tuh ngomongin soal hunter tipe assassin bla 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 ini kan. Ini kalimatnya itu disebutkan waktu dia lagi bertarung lawan Sujingwu, bukan pas dia sekarat. Waktu dia sekarat, dia langsung mati aja gitu. Meninggal aja, tidak bacot. Nah, barang ini malah dipindahin ke belakang waktu dia sekarat. Makanya dia kerasa kayak bacot gitu. Padahal udah mati, bacot.
Dia malah ngobrol tuh sama Su Jingwoo lagi. Kalau di novel tidak, dia langsung meninggal setelah mati ditusuk di dada tuh. Iya kan, gue nggak salah baca kan? Langsung to the point aja mati gitu. Tidak ada bacotan. Lebih masuk akal sih gue bilang. Bacot pas bertarung sambil ngobrol kan. Daripada lu sudah sekarat baru lu bacot. Lebih mending dijelasin pas lagi gelut sih. Iya, biar nggak kerasa. Ini orang sudah sekarat, pas sudah kena racun. Makanya kan gue kayak aneh gitu lah. Ini orang sudah kena racun Cerberus tapi masih hidup lama, masih bisa bacot lagi. Ya ternyata itu alasannya. Dipindahin bagian obrolannya yang bertarung sambil ngobrol, dipindahin ke belakang pas dia sakaratul maut. Jadi seakan-akan kayak, ini kok lama banget ya efek racunnya berefek ke si rambut ungu. Ternyata nyawanya diperpanjang gara-gara plot armor. Jangan dulu mati nih bang. Ada kalimat yang harus lu ucapkan sebelum lu mati. Sebelum lu ucapkan itu, plot armor tidak akan hilang. Bagian ini, bagian soal yang Su Jingwoo bawa narapidana ke dalam ruangan bos, itu dijelasin di novel. Ada juga di novel. Di anime cuma anime doang, berarti yang nge-skip. Nah di novel tuh lebih menarik ceritanya ya. Dia ngomong gini, bukan Su Jingwoo yang ngomong, si rambut ungu ngomong. Dia sempat ngomong ke Su Jingwoo kayak gini nih. Aku mengikat si pemerkaos di suatu tempat di sekitar sini. Ayah dari korban yang memohon agar dia dibunuh dengan cara paling menyiksa. Tadinya aku berniat menghabisinya paling terakhir. Nah itu yang jadi alasan kenapa dia nggak mati. Bukan nggak mati, belum langsung mati. Jadi Su Jingwoo dalam tanda kutip tuh pengen mengabulkan permintaannya itu tuh, si rambut ungu tadi yang pengen nyiksa si penjahat ini. Makanya dia dibawa tuh ke dalam ruang dungeon untuk dalam tanda kutip disiksa. Cuma barang itu dihilangin di anime. Sayang sih, gua rasa ini lebih menarik plotnya ya daripada diliatin backstory-nya mas-mas yang mati tuh. Ini lebih menarik sumpah. Jadi kayak kena karma kan. Ini manusia bejat nih. Soalnya novel bagus bang. Kalau dibandingkan sama anime, untuk episode ini gua rasa novel lebih bagus. Penjelasannya lebih detail pula. Lebih banyak konteks yang bisa gua dapatkan daripada di anime tadi ya. Kalau di novel, setelah dia ngalahin boss monster, si Su Jingwoo nih coba-coba pakai rune siluman tuh, rune stealth yang dia dapat setelah bunuh si rambut ungu. Tapi kan di anime di skip ya. Berarti bagian ini bakal disimpan buat next episode. Berarti bisa gua anggap episode 9 ini tuh ngambil cerita dari halaman 410 sampai 454. Sekitar 30 halaman? 40 halaman, deng. Berarti 20 lembar. Satu episode ini 20 lembar. Jadi keingat satu episode 2 lembar. Bukan satu episode 2 lembar, 17 menit 2 lembar. Apakah ada yang bisa dibandingkan dengan Cheryl Frontier? Nggak ada mah. Kalau mau dibandingkan mah Frieren. Gua habis nonton Frieren, lihat scene luar biasa kayak gitu, ngelihat pertarungannya Su Jingwoo jadi biasa aja. Itu aja sih kalau mau dibandingkan ya. Ya mari kita cek rating berapa. Episode kemarin 8,44, turun ya. Episode kemarin 8,44, sekarang 8,41. Ya gara-gara episode kemarin tuh terlalu banyak basa-basi. Wajar sih turun. Ya mungkin itu saja untuk konten menjelekan Solo Leveling episode 9. Gimana pendapat kalian soal episode ini? Apakah episode ini bagus? Buat gue sih bagus-bagus aja, cuma ya masih tetap biasa aja. Apalagi gue habis nonton Frieren. Masih ke bawah hype-nya Frieren gue. Kalau menurut kalian gimana? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Apa kalian suka dengan perubahan yang animenya lakukan dengan ngebuat si rambut ungu jadi bacot di akhir hayatnya? Atau kalian lebih suka yang dilakukan sama novel? Ngebuat si orang tuh bacot pas bertarung tapi pas mati langsung mati aja gitu. Tidak ada bacotan-bacotannya. Kalau di manhwa gimana ya? Oh dia ngikut manhwa. Di manhwa dia bacot. Manhwa dia bacot tapi bacotannya itu berapa panel nih? Aduh kalau manhwa itu hitungan panelnya gimana sih? Kalau di manhwa ini abang-abang tuh bacotnya cuman 1/9 chapter. Ya lumayan lah. Oh ini nih yang suka bilang Solo Leveling tuh ikutin novel bang, bukan manhwa. Lah ini bacotannya ngambil manhwa loh, bukan novel. Di novel tuh langsung mati loh. Di manhwa dia bacot dulu. Ya udahlah, thank you semua udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di konten menjelekkan Solo Leveling episode 10 dan bye bye guys.